Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat PMII, kembali lagi di channel YouTube Sahabat PMII. Channel yang membahas tentang informasi seputar PMII dan materi-materi yang akan membantu sahabat-sahabat berproses di dalam PMII. Pada video kali ini kami akan membahas terkait gagasan dasar kapitalisme. Jadi tetap saksikan yang satu ini, cekidot. Untuk membicarakan terkait dasar teori ekonomi kapitalisme, sosok Adam Smith dengan bukunya yang termasyhur yakni The Wealth of Nations dapat disebut sebagai bapak kapitalisme. Dalam membahas teori dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri dasar sistem tersebut. Apa ciri dasarnya? Ciri dasar sistem tersebut adalah pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas ya. Adam Smith mengilustrasikan seperti ini. Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir, atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat, the invisible hands, untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat. Itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik. Penjelasan ilustratif tersebut sebenarnya tidak bermaksud lain kecuali kehendak untuk memaknai kapitalisme dengan memadukan kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dari premis itu ialah bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Motif sosial yang tersembunyi atau hidden social motive yang disebut Smith sebagai the invisible hand. Kehendak untuk memadukan kepentingan privat dan publik ini selanjutnya dijelaskan bahwa setiap manusia dengan demikian dipimpin langsung oleh kepentingan dan tindak tanduk ekonominya. Manusia yang bersangkutan yang mengetahui apa kepentingan mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, dialah yang dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka berpikir bahwa kepentingan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya pula apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, memuaskan, dan mengekspresikan kepentingan masing-masing tanpa restriksi. Setelah Adam Smith menulis The Wealth of Nations, Smith sudah mengemukakan dalam Theory of Moral Sentiment sebagai dasar filsafat teori ekonominya. Ia menentang dengan tegas pendapat de Mandeville bahwa private face makes public benefit. De Mandeville memandang bahwa kemewahan atau pengejaran keuntungan ekonomi itu dosa, meski dosa itu sendiri diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Smith justru melihat sebaliknya. Dengan meniru gurunya Francis Hudson, ia mengatakan bahwa kebajikan adalah pengendali nafsu dan bukan sebagai antipati yang mutlak. Dalam The Wealth of Nations sendiri, Smith pernah mengatakan bahwa the nature and cause of the wealth of nations is what is properly called political economy. Ini menunjukkan bahwa nama bukunya saja sudah cukup untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari aktivitas ekonomi. Mempelajari paradigma dan ide dasar kapitalisme juga bisa dilakukan dengan membuat interpretasi-interpretasi karya Smith seperti yang banyak dilakukan.
kita memahami bahwa Master P. Smith tersebut sesungguhnya hanya meletakkan gagasan-gagasan cemerlangnya secara umum saja. Shahril tahun 1995 menerjemahkan The World of Nations yang membidangi lahirnya teori kapitalisme itu dengan membuat rincian sederhana seperti apa yang harus diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi. Pemahaman lain tentang ide dasar kapitalisme juga diberikan oleh Max Weber. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter mendasar bagi kapitalisme. Bagi Weber, ciri kapitalisme yang lebih mendasar lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana melakukan akumulasi kapital secara terus-menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan atau more profitable. Keuntungan inilah yang secara dominan bagi rasionalitas teknologi. Sedangkan bagi Marx, kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis. Adapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturisasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup. Sejalan dengan zaman, kapitalisme terus berkembang, bergerak, dan beradaptasi dengan sejarah. George Larin mengemukakan kapitalisme dicirikan oleh dominasi objek atas subjek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Bahkan, menurut Marx, kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia. Marx menganalisa hal tersebut tidak hanya untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan memproduksi diri sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kondisi yang mampu menggantikannya. Kapitalisme yang dibuat oleh Lawrence berasal dari bahasa Inggris capitalism atau kata Latinnya caput yang berarti kepala. Kapitalisme itu sendiri adalah sistem perekonomian yang menekankan peranan kapital atau modal. Poin-poin penting yang bisa dilihat dan bisa digunakan untuk mengartikan kapitalisme adalah: yang pertama, kapitalisme adalah ungkapan kapitalisme klasik yang diartikan dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai permainan pasar yang memiliki aturan sendiri. Ia yakin bahwa dengan kompetisi, pekerjaan dari tangan yang tidak kelihatan akan menaikkan harga pada tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja atau modal mengalami pergeseran dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Ini berarti kapitalisme merupakan usaha-usaha kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama atau kesejahteraan sosial. Yang kedua, yakni kapitalisme merupakan ungkapan Prancis laissez-faire atau laissez-passer yang berarti semaunya, yang diletakkan sebagai ungkapan penyifat. Ungkapan laissez-faire menekankan sebuah pandangan bahwa dalam sistem ini, kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian negara dan dengan regulasi seminimal mungkin. Selanjutnya, yang ketiga, kapitalisme adalah ungkapan Max Weber bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan Protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan Protestanisme pada individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan sendiri. Nah, bagaimana sahabat-sahabat PMII? Itu tadi adalah pembahasan seputar gagasan dasar kapitalisme. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar materi PMII. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar gagasan dasar kapitalisme ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Apabila menurut sahabat-sahabat video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabat PMII lainnya. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.